Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai keluarga besar MTS Ma'arif NU 03 Rembang kepada adik-adik semuanya, siswa-siswi baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Ya, di sini saya sebagai Nursul Amarullah, saya akan memberikan atau menjelaskan sebuah materi tentang organisasi. Organisasi apa yang ada di MTS Ma'arif NU 03 Rembang. Organisasi di dalamnya. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu organisasi? Mungkin di SD ataupun MI banyak di antara kalian yang menjadi ketua kelas atau tidak pada saat pramuka ataupun pesta siaga menjadi ketuanya. Ya, sebelumnya kita membahas tentang organisasi dulu. Ya, di sini adalah organisasi. Apa sih itu organisasi? Di sini dijelaskan bahwa organisasi adalah sebuah wadah atau tempat. Mewadahi siapa? Mewadahi sekumpulan orang, lebih satu atau dua orang atau lebih, yang dimana di dalamnya dilakukan sebuah proses yang secara sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, dan rasional untuk mencapai suatu tujuan. Ya, organisasi itu adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat manusia ataupun orang yang pada kali ini adalah siswa MTS Ma'arif NU 03 Rembang. Tentunya harus memiliki tujuan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Sementara organisasi tersebut secara umum ada 3. Yang pertama itu organisasi yang formal, kemudian semi formal, dan informal. Dan di MTS Ma'arif NU 03 Rembang sendiri itu adalah organisasi yang formal. Ya, kemudian ada apakah unsur-unsur apa saja yang terdapat di organisasi. Yang pertama, jelas harus ada personal ataupun manusia di dalamnya. Kenapa harus ada manusia ataupun siswa di dalamnya? Karena apa? Organisasi itu akan berjalan ketika ada yang menjalankan. Dan sudah barang tentu yang menjalankan adalah manusia. Tidak mungkin hewan, tidak mungkin kucing ataupun yang lainnya. Kemudian harus ada kerjasama. Ya, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama, maka harus ditentukan atau harus ada sebuah kerjasama. Kemudian ada tujuan. Ya, setelah kita kerjasama pasti kita harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Harus ada tujuan, harus ada hasil yang dihasilkan dari organisasi itu. Kemudian ada peralatan. Untuk mencapai tujuan tersebut sudah barang tentu butuh sebuah alat. Ketika kita pengen membuat sebuah bakso, sudah barang tentu kita membutuhkan alat-alatnya. Kemudian harus ada lingkungan. Ketika kita organisasinya adalah di sekolah, berarti lingkungan kita adalah sekolah. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur pendukung untuk mencapai tujuan. Lantas, apa saja sih manfaatnya kita mengikuti organisasi? Yang pertama, tentu bisa melatih tanggung jawab. Kemudian menambah wawasan dan hubungan kita dengan teman satu yang lainnya. Ketika kita masih di SD, mungkin temannya di lingkungan kita saja, mungkin tetangganya, mungkin tetangga ataupun teman kelas 1 sekolah itu. Tapi ketika kita sudah memasuki SMP atau nanti SMA, sudah tentu kita memiliki teman yang lebih luas. Ada yang dari daerah lain, dari desa lain, ataupun bahkan dari kota lain. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi. Ketika kita mengikuti organisasi, kita sudah dituntut untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian adalah melatih jiwa kepemimpinan. Ini akan berefek kepada semua anggota. Namun akan lebih dapat dilihat hasilnya. Jiwa kepemimpinannya adalah untuk sang ketua.
Tapi perlu diingat, semuanya adalah ketua bagi dirinya sendiri, bagi tubuh kita. Kemudian adalah mempelajari cara penyelesaian masalah. Kemudian dalam organisasi tentu ada yang namanya struktur, yang dimana di sekolahan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian ada wakil kesiswaan sama pembina untuk membina organisasi di dalamnya. Kemudian ada ketua. Nah, ketua ini biasanya memimpin anggotanya. Kemudian ada wakil ketua 1, 2, ada bendahara yang biasanya katakanlah mengurusi uang atau pembiayaan. Kemudian ada yang namanya sekretaris yang biasa melakukan dokumentasi, entah itu tertulis ataupun digital. Nah, kemudian ada yang namanya sekbid. Sekbid ini mengurusi bidang-bidang yang diperlukan dalam organisasi tertentu. Lantas, apa saja organisasi kesiswaan atau organisasi siswa yang ada di sekolahan kita? Yang pertama ada OSIS. Kemudian ada IPNU, IPPNU. Mengapa ada IPNU dan IPPNU? Kita adalah sekolahan yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana adalah Nahdlatul Ulama sebagai pengayom atau pembimbingnya. Kemudian maka dari itu ada IPNU dan IPPNU. Kemudian selain itu ada pramuka yang merupakan kurikulum wajib di dalam kurikulum 2013. Nah, kita kenalan dulu sama OSIS. Apa sih OSIS? Apa sih itu OSIS? OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Ya, maka setiap sekolahan itu wajib memiliki yang namanya OSIS. Kenapa ada OSIS? OSIS memiliki fungsi yang pertama sebagai wadah atau mewadahi kegiatannya siswa. Ya, ikut membantu pihak sekolah untuk mengembangkan bakat siswa, untuk mewadahi bakat dan keinginan siswa. Kemudian adalah sebagai motivator atau memotivasi siswa yang lain agar aktif dan melakukan kegiatan yang yang bermanfaat sehingga mencapai sebuah tujuan yang ditentukan oleh masing-masing sekolah ataupun masing-masing OSIS itu sendiri. Kemudian adalah sebagai preventif atau sebagai pengadaptasi keadaan lingkungan. Anggota OSIS, pengurus OSIS itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian bagaimana kehidupan OSIS di MTS? Ya, untuk pemilihan anggota ataupun pengurus, kalau anggota semua siswa adalah anggota OSIS. Tetapi pengurus itu dipilih dan diseleksi oleh pengurus lama dan dengan dibimbing dan dipertimbangkan oleh pembina dan penanggung jawab OSIS. Kemudian untuk wakil dan ketua dan wakil maksudnya ya, adalah dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh siswa dan bapak ibu guru di dalamnya. Kemudian seberapa lama kepengurusan itu berjalan? Di MTS adalah 1 tahun kepengurusan, biasanya 1 atau 2 semester. Nanti selanjutnya setelah 1 tahun diadakan pemilihan kembali. Nah, organisasi yang selanjutnya adalah IPNU dan IPPNU. Mungkin teman-teman atau adik-adik sudah ada yang ikut IPNU IPPNU di kecamatan atau di PAC. Nah, di dalam MTS MARFNU 03 Rembang ini juga diadakan, yaitu IPNU IPPNU, pimpinan komisariat MTS MARFNU 03 Rembang. Ya, sebelumnya apa sih IPNU dan IPPNU itu? IPNU IPPNU adalah sebuah wadah ataupun sebuah tempat yang dimana menghimpun pelajar dan santri di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi tempatnya para siswa di Nahdlatul Ulama yaitu IPNU dan IPPNU. Nah, IPNU sendiri didirikan pada tahun 1954, pada tepatnya tanggal 24 Februari. Kemudian IPNU atau IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, itu pada tahun 1955 pada tanggal 2 Maret ya. Kemudian apa sih tujuan IPNU? Tujuan IPNU adalah membentuk pelajar ataupun siswa yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki ilmu yang mumpuni, berakhlak karimah atau berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta memiliki tanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam, berfaham
Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian kehidupannya gimana? Ibnu di MTS itu hampir sama dengan OSIS ketika pemilihan pengurus Ibnu IPPNU, yaitu dengan, kalau tadi OSIS adalah seleksi dan pemilihan umum, kalau di Ibnu IPPNU namanya adalah Makesta. Di dalamnya harus ada Makesta. Nanti di dalam Makesta akan dilakukan pemilihan umum oleh anggota Makesta tersebut. Lama kepengurusan Ibnu PPNU juga hampir sama dengan OSIS, yaitu 1 tahun. Nah, kemudian ini ketua Ibnu dan ketua IPPNU. Ketua Ibnu pada saat ini adalah Ikam Amali. Kemudian ketua IPPNU-nya adalah Aisyah Almah Kalista. Ya. Mereka adalah kelas 8 yang sudah naik ke kelas 9. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organisasi pramuka. Pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib yang ada di MTS, sehingga harus dilakukan oleh semua siswa. Namun dengan melihat kondisi pandemi, nanti akan ada tentunya kegiatannya berbeda dengan pramuka yang offline atau secara langsung. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan MTS Maarif NU 03 Rembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.